1 Juni 2023 merupakan tanggal merah. Aku dan keluargaku berkesempatan mengunjungi salah satu wisata yang ada di Kabupaten Malang, yaitu Telaga Madiredo. Wisata ini akhir-akhir ini lagi ngehits loh, karena memang baru dibangun dan baru dibuka beberapa bulan yang lalu. Wisata ini terletak di Pujon, Kabupaten Malang. Seperti apa wisatanya? Yuk kita simak bersama-sama. Ini aku mengambil gambarnya mulai dari jalannya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada gambaran menuju ke tempat wisata Telaga Madiredo. Aku dari arah Ngantang menuju ke Kota Batu. Kalau dari arah Ngantang, ini nanti teman-teman akan melewati pasar wisata Dewi Sri. Di pasar wisata Dewi Sri ini menjual berbagai macam buah, bunga, dan juga oleh-oleh keripik khas Malang dan khas Batu. Setelah melewati pasar Dewi Sri, nanti ada belokan ke kiri. Dari pasar Dewi Sri ini tidak jauh, sekitar 300 meter. Jadi setelah melewati pasar ini teman-teman pelan-pelan saja, karena nanti hampir sampai menuju ke belokan Telaga Madiredo. Untuk jalannya sendiri ini mulus, tidak berbatu dan juga ramai lancar. Tetapi nanti ketika sudah memasuki gang itu jalannya menjadi lebih sempit dan juga kita harus berhati-hati ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Ini hari libur tanggal 1 Juni 2023. Tadi aku berangkat dari Kediri itu siang setelah duhur, karena memang suami harus upacara memperingati hari lahirnya Pancasila terlebih dahulu. Baru kami berangkat menuju ke Kota Batu. Ini belokan yang aku maksud tadi. Jadi pertigaan teman-teman belok ke kiri, lurus saja. Dari sini tidak jauh, mungkin sekitar 2 km sudah sampai. Ini jalanannya menanjak, tapi tanjakannya tidak terlalu curam. Tetap harus waspada dan hati-hati karena jalannya itu sempit. Ini jalannya terus naik ya teman-teman, tapi tenang, ini tidak terlalu curam, hanya naik biasa. Untuk pemandangan sekitarnya ini didominasi oleh perumahan warga dan juga sawah-sawah yang ditanami sayuran dan buah-buahan. Ada juga ini sekumpulan pohon bambu. Kalau di tempat kami ini menyebutnya papringan dalam bahasa Blitar. Tapi kalau bahasa Kediri ini menyebutnya barongan. Jadi kumpulan bambu-bambu ini bisa disebut papringan atau bisa disebut barongan. Kalau di tempat teman-teman ini disebut apa? Aku kalau lihat papringan atau barongan ini hawanya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya teman-teman. Mungkin karena ada simpang siur cerita kalau di papringan atau barongan itu adalah tempatnya makhluk halus, itu katanya sih. Tapi aku nggak tahu yang aslinya itu bagaimana. Itu kan hanya kata orang-orang. Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak terjadi apa-apa, walaupun di sekitar rumahku ini juga ada barongan atau papringan. Oh ya, ini ngomong-ngomong, sekarang pemandangannya full persawahan yang ditanami oleh pohon apel, ada juga sayuran seledri, ada pohon kubis atau kol, ada juga pohon kentang, ada pohon jagung. Karena kan memang kalau Kota Batu, lalu Kabupaten Malang bagian Pujon dan Ngantang itu petaninya adalah petani sayur mayur dan buah-buahan. Kalau lihat sayur mayur seperti ini itu kok rasanya kayak ingin masak sop-sopan gitu loh teman-teman. Karena itu memang kebanyakan sayurnya itu adalah sayur yang digunakan untuk masak sop. Ada seledrinya dan daun bawangnya itu lemu-lemu gitu loh, gendut-gendut. Apa ya istilahnya? Lemu atau gendut itu istilahnya seger gitu. Jadi pohon sayurannya itu bisa seger, lebat gitu loh. Beda kalau misalkan itu kita nanam di tempat kita itu bisa tumbuh, tapi nggak bisa selebat dan sesegar yang ada di Kota Batu ini. Ciri khas lain dari Kota Batu dan sekitarnya, selain tanamannya itu sayuran dan buah-buahan, itu persawahannya juga modelnya terasiring. Tahu kan ya teman-teman terasiring? Karena memang tanahnya itu dia perbukitan pegunungan. Jadi tanahnya tidak landai seperti di rumah saya. Jadi pohon yang ditanam ini dia dan juga lahannya itu tumpuk-tumpuk.
bertumpuk-tumpuk atau istilahnya terasering. Yap, ini kita hampir sampai, kurang lebih 500 meter lagi kita akan memasuki parkiran dari Telaga Madiredo. Masih parkirannya saja ya, belum telaganya. Nanti telaganya kita harus jalan lagi dari parkiran mobil. Tapi kalau teman-teman bawa motor itu lebih baik, karena kalau bawa motor itu parkirnya langsung di sampingnya loket pembayaran dari Telaga Madiredo ini. Ini sudah menunjukkan pukul 2 siang, tetapi di Kota Batu dan juga sekitarnya ini cuacanya mendung, tidak panas sama sekali, jadi cocok untuk berwisata. Dan teman-teman, kalau saya sarankan ke sini itu baiknya ketika musim kemarau seperti sekarang, karena kalau musim hujan itu nanti becek. Karena apa itu? Di wisata ini itu masih didominasi oleh tanah, pavingannya hanya masih beberapa saja, jadi nanti takut terpeleset gitu loh. Selain itu kalau hujan itu pasti airnya agak budak. Budak itu keruh ya, budak itu bahasa Jawanya keruh, karena ini kan airnya itu modelnya kayak di telaga gitu loh teman-teman. Jadi mumpung ini musim kemarau, kita jalan-jalan ke sini ya. Ini sudah memasuki parkiran mobilnya. Parkiran mobilnya lumayan luas, mungkin bisa menampung sekitar 50 mobil. Untuk parkir mobilnya ini biayanya 10.000. Setelah parkir kita harus jalan dulu kurang lebih 200 meter sampai menuju ke pintu masuk Telaga Madiredo. Masih jalan lagi, jalannya menurun sekitar 50 meter kita akan menemui loket. Di loket ini kita harus membayar. Untuk biaya masuknya ke telaga ini adalah Rp5.000 untuk hari biasa dan Rp10.000 untuk weekend dan hari libur seperti sekarang ini. Untuk parkir motornya Rp5.000 satu motor. Oke, setelah kita membeli tiket, mari kita menuju ke lokasinya. Nanti teman-teman akan disambut oleh kali atau sungai kecil. Ini aku terus memandang ke sungainya karena di sungainya itu sangat jernih airnya, dan yang menyenangkan lagi ini banyak ikannya teman-teman. Ikannya itu ada ikan wader, tahu ya ikan wader, ikan kecil-kecil itu. Ada juga ikan cetol. Ikan cetol itu ikan gatul kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Ikannya itu banyak banget, jadi aku lihatnya itu seneng banget. Aku tuh kalau lihat ikan hidup yang masih di dalam akuarium atau di dalam sungai atau di kolam itu seneng banget gitu lihatnya. Tapi aku bukan orang yang suka makan ikan, tapi seneng aja kalau lihat ikan hidup itu. Jadi aku benar-benar bahagia ke sini karena memang di sini itu banyak banget ikannya. Termasuk di telaga atau kolam yang buat renangnya itu juga banyak banget ikannya. Kalau teman-teman ke sini itu renangnya bersama ikan. Beda dengan di kolam-kolam renang itu yang memang dia dibangun khusus untuk renang, tapi di sini ada telaga untuk berenang dan juga telaga yang berisi ikan. Nah, ini ikannya banyak banget. Ini juga buat renang ya, teman-teman. Kalau yang ini itu agak dalam, sekitar 1 meter sampai 1,25 meter untuk orang dewasa. Ini juga ada tempat untuk beristirahat, untuk duduk-duduk bersama dengan keluarga juga. Ini kolam untuk anak-anak karena di sini nggak dalam ya, sekitar 50 cm. Dikasih perusutan juga, jumlahnya 2. Lalu di tepian ini dia kedalamannya hanya sekitar 1 kilan atau 15 cm. Ada juga kolam untuk bermain perahu anak-anak. Kalau itu tadi kolam untuk perahu nggak bisa buat renang, hanya untuk main perahu aja. Ini si kakak sudah ganti baju, dia bersiap untuk menceburkan diri ke kolam yang anak-anak, tapi masih ragu-ragu karena saya tanya, katanya airnya dingin banget. Ya memang karena ini kan daerah pegunungan, jadi wajar kalau airnya itu dingin. Kondisinya sangat-sangat ramai karena memang hari libur, jadi ya wajar ya. Ada juga penyewaan ban, kalau teman-teman mau berenang menggunakan ban, penyewaannya ada. Untuk harga penyewaannya Rp5.000. Di samping kolam besar ada kafe 2 lantai yang menjual makanan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ini ada kamar mandi tadi, jumlahnya 2.
Lalu di dekat kolam anak juga ada kamar mandi, jumlahnya 3. Jadi total kamar mandinya itu 5. Ini ada kolam untuk bermain perahu anak-anak. Harga sewanya 5.000 di hari biasa dan 10.000 weekend dan hari libur untuk 15 menit pemakaian. Oh iya teman-teman, di sini juga masih dalam proses pembangunan menambah kolam renang dan kamar mandi. Karena untuk hari libur itu membludak sekali. Kemarin aku antri untuk memandikan anak-anak itu 30 menit lebih karena kamar mandi yang tersedia hanya 5 dan orang yang berenang itu sangat banyak. Ini lokasi penambahan kolam dan kamar mandi dekat dengan pintu masuk dan juga musola. Ini ada tempat bermain pasir untuk anak-anak. Ada satu spot tempat seperti ini. Ada perusutan, lalu ada sepeda, lalu ada apalagi kuda-kudaan juga untuk bermain anak-anak di sini. Jadi kalau bawa anak-anak siapkan baju ganti yang banyak. Tadi sudah ganti setelah berenang, nanti ganti baju lagi setelah bermain pasir. Oh iya teman-teman, tadi di depan ada tulisannya tidak boleh membawa makanan ataupun minuman. Tapi kalau saya lihat kondisinya di dalam itu untuk penjualnya jumlahnya juga masih sedikit. Masih ada 2 titik. Ini titik yang belakang ini menjual bakso. Lalu tadi titik yang kedua itu di dekat kolam yang besar itu menjual mie cup, es krim dan juga berbagai minuman. Dengan pengunjung yang sebanyak ini dan ada larangan membawa makanan dan minuman itu menurut saya kurang tepat karena penjualnya masih sedikit dan juga makanan yang dijual itu belum bervariasi. Sedangkan orang-orang itu kan dia favorit makanannya berbeda-beda. Semoga pengelola terus berbenah dan menambah fasilitas yang ada di Telaga Madiredo ini sehingga kedepannya dapat menjadi wisata favorit warga Jawa Timur khususnya. Oke teman-teman, cukup sekian vlog aku kali ini. Semoga teman-teman dapat gambaran setelah melihat vlog dari aku ini ya. Selamat berlibur dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Subscribe channel aku, like video ini dan tinggalkan komentar kalian ya. Dan jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.